Jadi apa dari beberapa diskusi dengan Pak Menteri pada waktu beliau menunjuk, dan saya juga sempat bertanya juga harapan-harapan apa ya, yang jelas beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah untuk memperbaiki yang tidak benar lah, kan. Ini tentu saja cakupannya luas ya, baik yang terjadi dalam kondisi kekinian maupun hal-hal lainnya yang dalam situasi korporasi normal bisa diklasifikasikan perlu dibereskan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai soal integritas laporan keuangan. Beliau menyampaikan bahwa buat beliau itu dan juga buat saya juga, integritas laporan keuangan itu sesuatu yang sifatnya wajib ya. Jadi penting buat kita mempertahankan atau memiliki sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh para stakeholders. Sorry, saya sambil jalan ya. Yang ketiga yang juga cukup menarik adalah permintaan beliau untuk membuat Garuda bangkit kembali dan menjadi membanggakan, membuat Garuda makin lebih membanggakan bangsa kita. Jadi memang Garuda ini bukan berarti tidak membanggakan ya, tapi ingin lebih membanggakan. Dan Garuda ini kan perusahaan yang sangat unik ya, jadi brandingnya sangat kuat, banyak sekali historinya, banyak sekali pencintanya, dan banyak sekali yang berharap kemudian Garuda ini tetap jaya. Gitu. Itu sih sebenarnya 3 hal pokok, dan tentu saja hal-hal yang sifatnya sangat normal dalam menjalankan korporasi beliau titipkan lah. Memang akhirnya kalau kita lihat hari ini timingnya kan jadi kelihatan seolah-olah tidak tepat gitu ya kan. Waktunya pas masuk waktu lagi berat-beratnya gitu kan. Tapi ya inilah hidup gitu. Yang menarik dari Garuda ini adalah kita nggak bisa semata-mata menganggap bahwa kita ini perusahaan berbasis bisnis ya. Artinya kita melakukan perhitungan ekonomis semata-mata. Karena apa? Karena Anda tahu Garuda ini national flag carrier. Garuda ini didirikan untuk menghubungkan masyarakat Indonesia. Garuda ini didirikan untuk memperkenalkan Indonesia di luar negeri. Nah, khusus soal pandemi ini, memang kita diskusi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan pemegang saham, otoritas, dalam hal ini Departemen Perhubungan maupun stakeholders yang lain. Yang banyak orang nggak tahu adalah bahwa secara konstitusi negara kita, kalau ada warga negara kita di luar negeri dalam kondisi minta dipulangkan, dan itu negara harus mulangin atas biaya negara, Jadi kayak kasusnya contohnya warga ABK kita yang stranded di kapal kemarin yang kita bawa pulang. Negara harus membayar. Sementara ini Anda bisa bayangkan berapa ribu masyarakat Indonesia ada di luar negeri. Yang kedua juga banyak beribu-ribu masyarakat asing ada di Indonesia yang somehow somewhere 2-3 bulan terakhir ini mulailah berkembang sebuah situasi yang cukup menarik. Semua orang pengen pulang ke rumah. Yang orang Indonesia pengen pulang ke Indonesia, yang orang asing pengen pulang ke negaranya. Dan oleh sebab itu kita juga memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita memahami mandat kita dari awal untuk menyambungkan orang. Jadi kita masih terbang ke tempat yang kita selama ini terbang. Kecuali dilarang seperti kayak Cina dan Jeddah dan umroh ya. Tapi ke Amsterdam, ke Australia, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea kita masih terbang. Walaupun frekuensinya kita monitor sedikit demi sedikit. Ketika sudah mulai kosong kita perjarang penerbangan kita, sehingga sekarang kita pastikan kalaupun terbang, kita akan terbang ke lokasi tersebut seminggu sekali. Ini kenapa? Ini untuk memastikan bahwa warga negara Eropa yang masih mau pulang ke Eropa, tertinggal, belum selesai pekerjaannya dan sudah mau pulang, harus pulang misalnya, dia bisa terlayani. Demikian juga dengan warga masyarakat Indonesia yang mesti pulang, dari Eropa masih bisa pulang. Sehingga kita tidak menimbulkan beban tambahan kepada negara untuk mengevakuasi warganya. Anda juga mesti tahu bahwa karena mandat Garuda seperti ini, banyak orang nggak tahu bahwa pilot Garuda itu adalah
cadangan Angkatan Udara. Jadi bukan cuma pas lagi pandemi gini, lagi perang pun kita harus terbang. Nggak boleh punya alasan, wah tak untung nih isinya kosong nih, kita nggak pergi seperti beberapa airlines lain yang dengan mudah dan enak memutuskan seperti itu. Kita nggak bisa, kita nggak sesederhana itu. Jadi waktu permennya keluar, malamnya langsung kita ajukan izin, karena menurut kita ada pasal yang memungkinkan kita mengajukan izin, yaitu pasal 20 ayat 1F ya. Jadi penerbangan yang diizinkan oleh Dirjen. Jadi kita menyampaikan usulan kita berapa penerbangan dengan alasan-alasan yang kita sampaikan. Namun sampai diskusi kita berapa kali dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, mereka menyarankan untuk menunggu surat edaran atau juklak atau apapun namanya dari kementerian mengenai exemption flight atau penerbangan-penerbangan khusus. Pak Menteri sempat menyampaikan pemikiran kepentingan bisnis misalnya. Kita sih terus-menerus melakukan komunikasi, menyampaikan ide, usulan, ya, tapi kita sangat setuju pertama bahwa penerbangan tidak boleh digunakan untuk alasan mudik. Ya kan? Yang kedua, kita juga sangat setuju bahwa hanya orang-orang dengan kondisi tertentu boleh terbang dengan syarat-syarat tertentu gitu kan. Dan oleh sebab itu kita tidak juga membuka iklan ini segala macam. Kita semuanya menunggulah dari pemerintah. Kita berharap tadinya kemarin sudah bisa keluar, tapi belum. Nampaknya ada banyak hal yang masih mau diselesaikan oleh pemerintah. Saya dan teman-teman di Garuda sebenarnya sangat memahami kesulitan pemerintah, dalam hal ini teman-teman Dirjen Perhubungan Udara gitu kan ya. Ini pengalaman pertama kali kan dalam sejarah kita. Iya, dan betul. Kalau Anda lihat, Anda mau melakukan aturan apapun pasti aja ada salahnya gitu. Kalau soal bertahan sih variasinya ada yang bisa minggu depan tutup, mungkin ada yang bisa sampai akhir tahun. Tapi kan kita juga realistis, Anda juga banyak baca berita lah. Airlines yang besar-besar pun juga sudah hampir kolaps lah semuanya. Artinya kalau mau dihitung-hitung sih ada yang masih bisa terbang, ini menakjubkan ya. Tapi yang kedua adalah mungkin kita bagaimana mempersiapkan diri kalau ini lewat ya. Kan, jadi ini juga sangat penting. Saya diskusi dengan Pak Mas Menteri Pariwisata, satu hari saya telepon Mas Menteri, saya bilang saya malas nih bicara soal COVID lagi nih. Tiap hari beritanya melelahkan, menyesakkan lah gitu. Masuk Pak Wisnu ya, Pak Wisnu Tama. Pak Wisnu Tama. Yuk kita bicara sesuatu yang lebih mengasihkan, saya katakan. Beliau bilang apa? Ya kalau ini udah berlalu, apa yang kita mau lakukan ya? Apa yang akan kita lakukan hari pertama gitu? Apa yang akan kita coba tawarkan ke warga negara Indonesia untuk traveling ya? Saya mau kok ngasih gratis 25 tempat duduk setiap terbangnya pesawat Garuda di bulan pertama supaya orang jadi pengen bepergian gitu. Saya bilang begitu, belum serius tapi kita kan mesti membangkitkan lagi kesenangan bepergian ya kan. Karena ini penting buat kami juga, tapi juga penting buat warga negara Indonesia untuk keluar dari rumah, pergi ke tempat-tempat wisata yang selama ini berhenti mati, kayak ke Bali, Lombok, Labuan Bajo, dan yang lain-lain kan dengan tidak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun nasional kan berhenti itu kota-kota, lokasi-lokasi itu kan. Dan kita kan harusnya berpartisipasi aktif di hari pertama COVID ini berlalu misalnya, dengan memberikan insentif-insentif kepada para penumpang. Jadi buat teman-teman pemirsa jangan terlalu jangan terlalu mikirkan hal-hal yang pusing terus. Mulailah berpikir tentang kalau nanti lewat saya mau kemana ya, dengan Garuda tentu saja. Kalau nanti lewat dapat 25 tempat duduk di bulan pertama ya Pak, gratis dari Garuda ya. Tadi kita lagi berpikir gitu. Kita lagi berpikir, tertarik nggak? Kalau teman-teman pemirsa atau pembaca atau ini kumparan tertarik nggak? Kalau tertarik, why not?